Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Nurul Jamilah. Mari kita belajar bersama-sama mengenai persamaan dasar akuntansi bank dan akuntansi perusahaan. Pertama, kita harus mengenal dulu apa itu persamaan dasar akuntansi bank dan akuntansi perusahaan. Persamaan dasar akuntansi bank dan akuntansi perusahaan mempunyai pengertian yang sama, adalah persamaan yang menunjukkan jumlah harta kekayaan atau aktiva yang biasa disebut dengan aset suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari hutang dan modal atau pasifa suatu perusahaan tersebut. Setelah itu, kita harus mengetahui rumus persamaan dasar akuntansi bank dan akuntansi perusahaan. Di sini rumusnya secara tidak langsung adalah tetap sama, bahwa aktiva dan pasifa itu harus mempunyai jumlah yang sama atau sama dengan, di mana aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Setelah itu, kewajiban sama dengan aktiva dikurangi modal, dan modal sama dengan aktiva dikurangi kewajiban. Ini adalah rumus secara umum dalam suatu perusahaan. Kalau dalam akuntansi bank itu kewajiban, di situ di dalamnya terdapat suatu simpanan yang biasanya kita kenal dengan ada tabungan, ada deposito, ada giro. Nah, itu termasuk di dalam kewajiban. Di sini aktiva sama dengan pasifa. Jika pasifa dijabarkan itu terdiri dari kewajiban ditambah dengan modal ditambah dengan pendapatan dan bisa dikurangi dengan biaya. Untuk biaya di sini bisa ditambah di sisi aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah dengan pendapatan. Untuk tabel saldo normal akun, untuk aset atau harta itu jika bertambah ada di sebelah debit. Untuk kewajiban atau liability itu saldo normalnya ada di kredit, berarti jika ditambah posisi kewajibannya maka akan diletakkan di sisi kredit. Untuk modal, saldo normalnya ada di sisi kredit, maka artinya jika modal bertambah maka akan diletakkan di sisi kredit. Untuk pendapatan sama dengan mempunyai saldo normal di sisi kredit, berarti kalau bertambah jumlahnya pendapatan maka diletakkan di sisi kredit. Untuk beban jika bertambah ada di sisi debit, karena saldo normalnya ada di sisi debit. Jika berkurang maka ada di kredit. Kita mengenal unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Di antaranya ada harta yang biasa disebut dengan aset atau aktiva, yang berarti bahwa daftar kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Sedangkan hutang yang biasa kita kenal dengan liabilities atau kewajiban, yang berarti bahwa kewajiban perusahaan untuk membayar kepada pihak lain dengan sejumlah uang atau barang atau jasa di masa mendatang akibat transaksi di masa lalu. Sedangkan untuk modal atau ekuitas, yang berarti bahwa bukti penyertaan dan kepemilikan dari pihak-pihak yang telah menanamkan uangnya di dalam suatu perusahaan.
Jenis-jenis transaksi keuangan yang terbagi dua menurut lingkupnya dan menurut sumbernya. Bagaimanakah langkah-langkah penyusunan persamaan dasar akuntansi? Silakan disimak sebagai berikut. Berikut ada studi kasus contoh dari persamaan akuntansi. Contoh pertama, Aisyah menyetorkan uang tunai sebagai modal awal di Linda Daisa Taylor sebesar 8 juta rupiah. Analisisnya bahwa pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 8 juta rupiah dan di sisi lain modal bertambah dengan jumlah yang sama. Pencatatannya bahwa di kolom aset, tepatnya di sisi kas, menunjukkan 8 juta rupiah bertambah dan di sisi pasifa, tepatnya di modal Linda, bertambah 8 juta rupiah. Selanjutnya contoh yang kedua, Linda Daisa Taylor meminjam uang kepada bank sebesar 10 juta rupiah. Analisisnya bahwa pengaruh transaksi ini adalah bertambahnya aset perusahaan dalam bentuk kas sebesar 10 juta rupiah sehingga menjadi 18 juta rupiah. Sedangkan pada sisi lain muncul utang bank sebesar 10 juta rupiah. Bagaimanakah pencatatannya? Nah, ini pencatatannya ada di kolom aset menunjukkan angka sebesar 10 juta bertambah. Kemudian ada di sisi pasifa, tepatnya di keterangan utang bank 10 juta rupiah bertambah. Dari kedua studi kasus perusahaan jasa di atas, mengenai tabel persamaan dasar akuntansi Linda Daisa Taylor adalah sebagai berikut. Yang pertama yang terlibat adalah akun kas sebesar 8 juta rupiah bertambah. Kemudian sisi pasifahnya, akunnya akun modal sebesar 8 juta rupiah bertambah. Untuk yang kedua, akun yang terlibat kebetulan sama dengan yang pertama adalah kas sebesar 10 juta rupiah bertambah dan sisi pasifa akun yang terlibat adalah hutang sebesar 10 juta rupiah bertambah. Jika ditambahkan atau dijumlahkan bahwa sisi aktiva kebetulan di sini yang terlibat akun hanyalah kas saja yang berjumlah 18 juta rupiah. Sedangkan sisi pasifa akun yang terlibat ada dua. Yang pertama hutang dan modal jika digabungkan berjumlah sebesar 18 juta rupiah. Jadi, di sini yang menunjukkan persamaan dasar akuntansi bahwa sisi aktiva harus sama dengan sisi pasifa. Jumlahnya sebesar sama-sama 18 juta rupiah. Untuk studi kasus 2 pada perusahaan jasa bank terdapat 7 transaksi. Yang pertama, Kinan mendirikan bank dengan nama Bank Al-Fatih. Kinan menanamkan modalnya sebesar 100 miliar yang disetor secara tunai pada Bank Al-Fatih. Transaksi yang pertama ini dalam penyusunan tabel persamaan dasar akuntansi
Ini saya tulis, untuk 03-nya saya simpan dengan menunjukkan rupiah 03 kali di bawah judulnya persamaan dasar akuntansi. Nah, nanti yang saya tulis itu akan saya kurangi nolnya sebanyak 3. Dan jawabannya untuk transaksi yang pertama akan menambah akun kas sebesar 100 juta rupiah pada sisi aktiva, dan untuk sisi pasifanya yang berpengaruh adalah akun modal sebesar 100 juta rupiah bertambah. Transaksi yang kedua, untuk memperlancar operasi Bank Al-Fatih membeli kendaraan seharga 400 juta rupiah secara tunai. Persamaan transaksi yang nomor 2 di sini menunjukkan pembelian kendaraan secara tunai, berarti otomatis akan mengurangi kas sejumlah 400.000. Kemudian dan akan menambah jumlah kendaraan yang berjumlah 400.000. Jadi akun yang terlibat sama-sama ada di sisi aktiva, yaitu kas dan kendaraan. Transaksi yang ketiga, diterima tunai untuk pembukaan rekening tabungan atas nama Anita sebesar 100 juta rupiah. Ini Bank Al-Fatih menerima setoran dari nasabah berupa tabungan sebesar 100.000 rupiah, yang otomatis akan menambah jumlah akun kas yang ada di sisi aktiva. Kemudian yang ada di sisi pasiva itu masuk akun tabungan sebesar 100.000 rupiah, di mana akun tabungan ini adalah bagian dari hutang. Transaksi keempat, diterima tunai 500 juta rupiah untuk pembukaan rekening deposito berjangka atas nama Kensi. Jawaban transaksi yang keempat ini sama dengan transaksi yang ketiga caranya, yaitu bahwa akan menambah akun kas sebesar 500.000 rupiah, kemudian sisi pasifanya menambah akun deposito sebesar 500.000 rupiah. Diberikan kredit kepada Diana sebesar 1 miliar. Hari ini direalisasikan dan langsung dikreditkan ke rekening giro Diana sebesar 900 juta rupiah secara tunai 100 juta rupiah. Transaksi yang kelima ini terjadi pencairan atas kredit, di mana pencairannya tidak diambil secara tunai keseluruhan, tetapi melainkan dimasukkan ke rekening giro sebagian sebesar 900.000 rupiah, yang otomatis akan menambah jumlah akun giro, yang kemudian diambil secara tunai sebesar 100.000, yang otomatis akan mengurangi akun kas. Transaksi yang keenam, bahwa Risa membuka rekening giro dengan setoran perdana sebesar 200 juta rupiah secara tunai.
menunjukkan transaksi pembukaan rekening giro di mana sebesar 200 juta rupiah. Di sini otomatis akan menambah jumlah akun kas sebesar 200 juta yang ditulis dengan 200.000 karena 03 tersimpan ada di bagian atas tabel ya. Dan untuk sisi pasifanya otomatis akan mempengaruhi akun giro yang bertambah dengan angka sebesar 200.000. Hal yang terakhir, bahwa Lestari menarik tabungan senilai 10 juta rupiah. Penyusunan tabelnya menunjukkan bahwa akun kas berkurang sebesar 10.000 dan kemudian untuk sisi pasifa akan mengurangi akun tabungan sebesar 10.000. Di sini ada tugas buat kalian ya, bahwa Bapak Abi membuka sebuah bank dengan membeli gedung sebesar 3 miliar rupiah dan menyetorkan sejumlah uang tunai sebesar 30 miliar rupiah dengan nama Bank Abizar. Bank Abizar membeli peralatan kantor sebesar 35 juta rupiah dan membeli sebuah kendaraan sebesar 150 juta rupiah secara tunai. Kemudian diterima tunai pembukaan tabungan atas nama Kinan sebesar 30 juta rupiah, pembukaan giro atas nama Kensi sebesar 100 juta rupiah, dan pembukaan deposito berjangka atas nama Keisa sebesar 40 juta rupiah. Bank Abizar membayar biaya air listrik dan telepon sebesar 5 juta rupiah. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat mengerjakan.